konsep kaya itu bisa merasa cukup dengan dan selesai dengan diri sendiri. Tadi kata-kata kamu bagus. Hormon yang kita dapat pada saat kita membeli sesuatu itu kalau nggak salah endorfin ya. Itu kita bisa dapatkan dengan hal-hal lain yang tidak berkaitan dengan berbelanja sebenarnya. Sekitar 30%, 40% tuh di sahamnya saham dalam negeri dan luar negeri. Tapi kita kebanyakan beli di index fund, jadi yang tidak beli saham satuan. Buat aku konsep FIRE ini bisa diterapin dalam kondisi ekonomi manapun. Tentunya kalau bilang kecepatannya ya, kecepatan FIRE tiap-tiap orang pasti beda. Mungkin kalau riset dari nol dengan pengetahuan yang udah aku punya sekarang ya aku akan lebih tidak FOMO lagi. Mungkin tadi kan udah nggak padel, udah nggak HYROX, pokoknya enggak semuanya gitu. Yang aneh-aneh udah enggak gitu. Paling minum bubble tea aja lah karena suka bubble tea. Less sugar tapi Less ya. sugar ya. Hai, Cuanomics di sini. Apa kabarnya di sana? Kalau kabarnya ekonomi, ya memang sekarang lagi penuh dengan ketidakpastian ya. Tapi di tengah ketidakpastian ekonomi ini, kira-kira masih relevan gak sih kalau kita pengen mengejar financial independence retire early alias FIRE? Nah, untuk menjawabnya langsung aja kita ngobrol sama yang udah FIRE duluan. Ada Kak Samuel Ray di sini. Halo. Halo, terima kasih Kak Sam sudah hadir di Cuanomics Liputan 6. Sebelumnya aku pengen nanya dulu dong, setelah FIRE kesibukan Kak Sam tuh apa aja sih sekarang? Saya jadi full time parent sekarang, jadi nemenin anak saya sekolah, nganter anak les, berkebun. Kesannya ini banget ya, pensiun banget ya. Tapi sebenarnya kesibukan secara content creator, sebagai content creator juga masih ada. Jadi masih sehari-hari bikin konten daily life juga di Instagram. Terus masih ada podcast juga yang diasuh di Samuel dan Claudia di YouTube. Terus juga lagi nyiapin buku ketiga. Jadi untuk yang ketiga ini didoakan saja mudah-mudahan segera rilis. Wih, kita nantikan ya buku yang ketiganya. Thank you. Berarti mostly isi waktunya tuh diisi dengan hobi-hobi juga ya, hobi, Betul. sharing kayak gitu-gitu. Betul. Nah, tapi untuk kan Kak Sam ini FIRE di tahun berapa sih? Aku sekarang umurnya 37. FIRE di umur 33, berarti 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu pas COVID tuh? Udah COVID atau belum sih Kak? 4 tahun lalu tahun 2022 ya? 2022? Sudah Oh, COVID. sudah COVID justru ya? Sudah COVID, selesai COVID. Pas COVID tuh banyak terjadi percepatan tuh untuk ngejar FIRE. Karena kan gak ada ongkos jajan, gak ada ongkos nongkrong-nongkrong, transportasi juga gak ada. Karena banyak WFH kan, working from home. Jadi banyak nabungnya di situ. Nah selesai COVID kita hitung-hitung kayaknya udah tercapai nih target FIRE-nya gitu. Oke. Tapi kan situasi COVID pada saat itu Sama sudah sekarang. berbeda ya sama sekarang ya. Saat itu kita memang tantangannya adalah pandemi COVID-nya. Iya. Sekarang tuh tantangannya adalah ada kepastian tidak global, kepastian di global gitu ya. Perang, terus juga situasi ekonomi saat ini yang masih nggak menentu gitu. Kalau menurut Kak Sam masih relevan nggak sih untuk kita mengejar FIRE di situasi saat ini? Sebenarnya mungkin FIRE tuh harus juga diikuti dengan ini ya, income level yang menurut aku tinggi juga. Jadi nggak cuman kita menabung, tapi juga harus ada kreativitas buat gimana caranya sih kita bisa naikin income. Nah memang di ekonomi yang lagi challenging untuk naikin income nih kita harus pintar cari peluang gitu. Kita harus pintar cari celahnya di mana. Tapi kalau buat teman-teman yang saat ini boro-boro mencari peluang, gue bertahan hidup dulu sekarang gimana surviving. Nah sebenarnya ilmu dari FIRE ini kan intinya mengatur keuangan. Nah, mengatur keuangannya sebenarnya tetap perlu dan tetap relevan buat zaman manapun. Karena kita sebagai karyawan atau pekerja freelance atau apapun, sebenarnya tetap perlu ilmu untuk ngatur keuangan. Karena kalau keuangannya kita bisa atur, kita bisa hidup disiplin, hidup dalam budget. Aku pun sekarang 4 tahun setelah FIRE masih berusaha hidup dalam budget yang aku udah set buat aku dulu 4 tahun lalu. Which is ya udah nanti mungkin teman-teman bisa nonton di channel video aku, channel YouTube aku pernah bilang budget groceries aku 2,5 juta per bulan. Itu sampai sekarang masih segitu. Gimana kalau daging mahal? Gimana kalau protein mahal? Ya udah kita cari sumber protein yang lain. Daging lagi mahal, mungkin ada paru, ada ati gitu ya. Jadi kita menyesuaikan
itu tetap aku lakukan. Jadi meskipun udah fire, meskipun udah bilang ya udah aku bebas mengatur keuanganku, bukan berarti aku jadi orang yang kayak ya udah semaunya aku belanja, semaunya aku ngabisin duit. Justru kalau seperti itu kan uang fire-nya akan lebih cepat habis gitu. Jadi yang aku lakukan bersama keluarga sekarang justru harus mengatur keuangan terus dan terus dilakukan. Dan aku rasa buat teman-teman yang juga lagi berusaha berkarir atau mulai punya penghasilan sendiri, ilmu ngatur keuangan ini tuh meskipun kamu nggak mau fire ya, maksudnya mikirnya kayak gila fire jauh banget atau setelah ngitung 4% rule angkanya gede banget, enggak lah nanti aja gitu. Tapi yang at least disiplin keuangannya, ilmu disiplin keuangannya itu perlu sih untuk diterapin sama anak-anak muda atau ya siapapun. Tapi untuk sekarang ini ngerasa ada perbedaan juga nggak sih Kak, mengelola keuangan sekarang sama mengelola keuangan sebelum ya beberapa tahun lalu, itulah 4 tahun yang lalu? Kalau perbedaan sih ada challenge yang berbeda nggak sih? Kalau aku pribadi justru lebih gampang karena aku nggak ada di kota besar. Jadi dulu kan kehidupanku tuh gemerlap SCBD gitu ya, pakai lanyard, terus pakai sepatu pantofel warawiri di Senayan SCBD, mengenal semua lifestyle dan tren-trennya gitu. Dulu tuh ya harus bertahan untuk dari godaan untuk enggak deh ada olahraga baru atau ada tren-tren baru, aku nggak ikutan dulu gitu. Kalau sekarang kan kehidupanku lebih domestik, aku lebih jadi papa nganter anak, paling pagi jajannya bakmi gitu, terus pengeluaran yang bulanan paling ya nge-gym atau bayar uang sekolah anak, terus itu pun juga kalau nongkrong kan ditemenin istri, jadi ya kita selalu jajan tuh bagi dua gitu. Jadi buat aku justru sekarang lebih simpel sih kalau aku pribadi ya. Cuman kalau untuk teman-teman yang di kota besar nih aku nggak tahu nih. Mungkin Rizka lebih tahu nih. Iya, kalau di kota besar kayak ada aja gitu godaannya ya. Mau beli kopi gitu, mau nongkrong di sini, di situ gitu. Kalau sekarang justru hidupnya jadi lebih bisa sederhana aja gitu ya Kak ya. Iya. Karena nggak ada kebutuhan tambahan-tambahan lainnya atau gimana? Dan mungkin ini personality juga ya. Aku ngerasa aku dan istri tuh orangnya nggak terlalu BM gitu, nggak terlalu banyak mau. Kan ada orang yang ada olahraga apa tuh dia penasaran mau coba gitu, atau ada tren apa dia ngantri paling depan harus nyobain duluan. Nah aku tuh nggak, aku tuh kayak ya udah, ada mobil baru, ya udah kamu cobain aja barunya, nanti saya beli bekasnya 5 tahun lagi gitu. Jadi aku memang by default mungkin orang kayak gitu, sehingga buat aku kayak ya udah ada yang trending kita nonton aja dari pinggir, kita lihat nanti kalau memang benar-benar kepengen nyobain, benar ikut ya udah coba gitu. Tapi kalau enggak ya udahlah nggak usah ikut gitu. Kalau aku dan istri memang orangnya kayak gitu. Oke, berarti nggak ikut padel nih ya Kak ya? Enggak ikut padel, mohon maaf teman-teman yang berpadel. Ya, ini hobinya masih lari ya Kak ya? Hobinya jalan kaki sekarang jalan karena kaki. udah 30 akhir nih. Jadi lutut udah mulai disayang-sayang. Tetap awet muda lah Kak Sam. Nah, berarti kalau untuk sekarang strategi untuk bisa mengejar fire, ada perubahan juga nggak sih yang perlu diadaptasi? Kalau buat aku sih dari dulu sebenarnya fire nih kan buku Your Money or Your Life itu yang memulai ini semua di Amerika Serikat. Tulisannya siapa ya? Aku tiba-tiba lupa. Ya udah, nanti kamu cari lah ya. Kita googling ya. Kamu googling. Judulnya Your Money or Your Life. Oh, Vicky Robin. Tulisannya Vicky Robin, Your Money or Your Life. Ini kan banyak yang bilang itu tuh yang mencetus gitu. Buku itu yang pertama mulai. Itu buku publishnya tahun 90-an, 96 sampai 97. Si Vicky ini tuh retire jauh sebelum zaman ada tech boom, ada teknologi dan segala macam. Dia simply menghitung aja, dia punya gaji sekian, dia mau save sekian, sehingga setelah 10 tahun, 20 tahun dia punya uang sekian, lalu dengan uang segitu dia akan retire gitu. Jadi sebenarnya prinsip ini tuh dari zaman dulu udah ada, dan FIRE itu movement yang open source, jadi teman-teman bisa baca dari mana aja, dan banyak orang yang udah melakukan dan free gitu, dan achieve FIRE. Jadi aku rasa dalam situasi ekonomi manapun, kalau mau dibilang bisa ya bisa-bisa aja. Cuman kan dalam FIRE tuh kita kenal istilahnya ada tiga poin lah. 3 poin. Yang pertama income kamu mau kita bisa gedein atau
maksimalin lagi nggak gitu income. Terus yang kedua saving rate. Nah setelah income-nya maksimal nih, ya udah saving rate-nya kita bisa maksimalin berapa persen. Aku bisa simpen berapa persen dari gaji. Ada yang kalau baca-baca artikel di luar negeri ada yang bisa sampai 50% dari gaji ditabung, 70% dari gaji ditabung, kan berarti gajinya besar juga kan ya, karena sisanya masih banyak gitu untuk hidup. Nah itu juga kita bisa adjust. Sama yang terakhir waktunya. Jadi 3 hal ini teman-teman bisa mainkan sendiri ibaratnya gitu. Kan kalau misalkan merasa oh kayaknya saya momentum untuk make more money, untuk lebih cuan di tahun ini kayaknya agak susah. Ya udah berarti saya kencengin di ikat pinggangnya, saya menambah nabungnya gitu. Atau dilihat kayaknya income udah mentok, nabung udah mentok, berarti kayaknya waktunya yang saya harus lebih realistis. Tadinya saya mungkin bilang saya mau fire umur 40, ya udah mungkin nggak bisa 40 deh karena ada kebutuhan atau keadaan mendesak, saya mundurin 10 tahun. Gitu. Itu juga nggak apa-apa sebenarnya, karena fire sendiri kan nggak ada kayak oh ya harus seperti Samuel Ray 33 tahun atau seperti siapa Mr. Money Mustache di Amerika Serikat 27 tahun. Nggak seperti itu juga kan, intinya kan kita paham ilmu ngatur uangnya. Kalau kita udah paham ilmu ngatur uangnya, sebenarnya tinggal tunggu waktu uangnya terkumpul dengan cukup sampai titik fire tuh sampai gitu. Jadi 3 poin tadi sih, jadi income, savings, sama waktu kamu. Oke. Dari 3 poin itu mana sih yang harus dibikin targetnya duluan gitu? Kalau aku di usia 20-an awal, jadi mungkin awal berkarir sampai mungkin 26, 27 itu benar-benar fokus di income. Jadi aku nggak terlalu yang nabung banget. Kalau istriku, dia tipikal yang ya udah kerja baik-baik aja, nggak usah politik, nggak usah apa. Ya kebetulan dia dapat bos bagus yang recognize dia dan dia lumayan oke lah karirnya di satu perusahaan, tapi gajinya naik dengan signifikan. Jadi kalau aku bilang sih mungkin usia 20-an itu percepatan buat kita karirnya naik itu lebih banyak kemungkinan, karena banyak peluang yang kita bisa pelajarin, banyak orang baru yang kita bisa temuin, banyak kesempatan-kesempatan yang kita bisa lakuin gitu. Sekarang lagi ramai ngomongin jadi affiliate toko e-commerce gitu kan misalkan gitu. Nah itu pekerjaan yang gak ada di zaman aku, tapi sekarang banyak yang lakuin dan banyak juga yang bilang oh dapat jutaan, dapat puluhan juta dari situ. Ya aku nggak bilang harus jadi itu, cuman peluangnya tuh banyak gitu, dan kalau kita mau lakukan dengan kreatif bisa. Tapi juga kalau uangnya udah banyak, nah mulai tuh yang savings tadi, poin kedua. Di sini aku belajar banyak dari Claudia, dari istriku, karena dia banyak poin dalam hidupan karirnya, dia tuh sebenarnya mampu dan bahkan sampai sekarang ya standar hidup kita tuh sebenarnya mampu. Misalkan sekarang kami punya mobil cuma satu, sebenarnya mampu nggak bayarin mobil satu lagi, bayarin pajak, bayarin bensin, atau beli mobil listrik gitu misalkan gitu ya. Sebenarnya bisa-bisa aja, cuman secara sengaja kami tuh nggak nambah karena ngerasa kayak kebutuhan sehari-hari tuh yang harus ada cuman buat anak sekolah. Kalau kayak aku ke Jakarta nih untuk syuting sama SCTV hari ini, naik kereta, naik KRL tadi gitu, naik KRL. Jadi ya udah cuman sekali-sekali, kebutuhan sekali-sekali naik KRL aja. Istriku waktu hamil anakku tahun 2019, dia tuh manajer di satu perusahaan FMCG di Alam Sutra. Rumah kami di Bintaro. Nah tiap pagi aku tuh nurunin dia di pinggir tol untuk naik bis Agramas yang warna merah. Nah dia naik itu gitu. Terus sampai teman-teman kantornya kasihan, suami kamu mana? Hamilnya gede kan, udah 8 bulan, udah tinggal lahir gitu. Kamu naik bis tiap hari, ampun kasihan banget nggak diantar sama suami segala macam. Pernah ada omongan dari teman-temannya dan dia cerita ke aku juga. Terus dia bilang ya nggak apa-apa, memang aku mau naik bis, memang aku merasa naik bis enak kok, bisnya ber AC, karena aku hamil gede pasti dapat duduk kok. Terus sampai kantor aku bisa tidur lagi di bis, bisa baca buku, bisa main HP gitu. Jadi itu aku lihat perlu juga kerendahan hati gitu kan, untuk kayak dia selesai dengan dirinya bahwa ya meskipun saya posisinya manajer di kantor, tapi saya nggak perlu, saya masih boleh kok naik bis gitu. Saya nggak perlu harus diturunin di lobi, ada supir, ada security bukain pintu gitu. Saya nggak perlu itu semua. Yang penting
saya tahu saya siapa gitu. Nah itu saya belajar banget dari istri saya, dan kalau pikir-pikir ya itu yang menyelamatkan kehidupan kami hari demi hari setelah FIRE ini juga gitu. Karena setelah FIRE tuh kan bener-bener lepas semua ya, apalagi setelah resign gitu, nggak ada rutinitas apa-apa, ada lebih banyak waktu luang yang digunakan untuk browsing toko oren, untuk lihat-lihat teman kita di Instagram pada punya apa, hobi apa gitu ya. Kalau udah terlalu melenceng gitu, selalu kita bercanda, oh udah tobat, tutup handphonenya, tutup gitu, udah selesai gitu. Jadi selalu terbuka, ngobrolin berdua dan saling ngingetin lah, karena kami kan FIRE tuh bukan berarti oh kami ya uangnya ada gitu, uangnya ada untuk hidup, tapi kan uang ini kita harus ingat kita mungkin butuh ini pakai at least 30-40 tahun ke depan buat kami berdua, buat anak sekolah sekarang dan untuk dia kuliah nanti gitu. Jadi kalau dilihat angkanya besar sekarang, itu bukan untuk dipakai sekarang tapi buat pelan-pelan kita habiskan gitu, dan bahkan kalau bisa ya berkembang lagi kalau kita taruh di instrumen yang tepat gitu. Dan untuk instrumen tadi yang tentang waktu, poin waktu sempat ada pergeseran nggak sih? Nggak sesuai target? Nah kalau waktu kami beruntung ya, kami diberkati dengan channel YouTube yang berkembang waktu zaman COVID. Jadi itu channel YouTube juga awal mulanya kan hobi, saya iseng gitu, saya seneng teknologi, seneng bikin blog, seneng nulis, terus seneng sharing di sosial media. Terus ya kebetulan platform itu take off pertama di Instagram dulu, terus di YouTube. Jadi ada traction di situ, sehingga mempercepat FIRE juga. Ada additional income yang diciptakan pada saat COVID justru. Nah ini nambah ke, this adds to the fact that my wife is already earning, sudah ada penghasilan dari kantor juga. Jadi ibaratnya mesin kita tuh ada 3 gitu. Mesin pencetak uangnya ada gaji saya, gaji istri saya, sama dari YouTube ini. Sehingga itu terjadi percepatan. Sebenarnya pas kita pertama kali terpapar dengan FIRE movement ini itu 2019, 2020 awal pas COVID, nonton materi-materi FIRE, terus kami sudah mulai ngitung, waktu itu belum ada penghasilan YouTube, kami pikir kayaknya umur 35 deh kita bisa capai gitu. Tapi ternyata lebih cepat 2 tahun karena memang secara income dari YouTube pada waktu itu, terus juga dari pekerjaan kita ya we are blessed by this 3 money making engine yang akhirnya mempercepat kami untuk FIRE gitu. Wow, justru malah jadinya cepat ya. Jadi cepat, lebih cepat dari target yang awal. Nah, 3 poin itu kan kayak teori pastinya ya. Akhirnya kalau dari Kak Sam dan istri sendiri tuh poin apa sih secara psikologis yang membuat 3 poin itu tuh ternyata bisa berjalan lancar gitu? Iya, mungkin pertama-tama kalau udah berpasangan ya penting banget untuk terbuka ya sama pasangan soal keuangan. Kalau aku sama istri tuh selalu dan ini berproses ya. Aku nggak dari awal menikah langsung terbuka banget gitu sama pasangan. Apa-apa kasih tahu, semua bond kumpulin, taruh di meja kerja istri di rumah, nanti istri bikin pembukuan. Sekarang sih seperti itu. Cuman pasti ada prosesnya, pelan-pelan. Punya kesadaran gitu bahwa kita nih bukan 2 kubu yang lagi berantem, tapi kita sedang mengelola satu rumah bersama-sama gitu. Jadi apa yang jadi keinginanmu, hobimu, ya semua ditaruh lah, dibuka gitu di depan pasangan supaya bisa saling dukung, saling ngobrol. Terus sadar bahwa kalau istri ingetin tuh ada maksud baiknya gitu. Kalau suami ngomongin tuh ada maksud baiknya. Pasti ada, kita namanya manusia kan pasti ada blind side-nya gitu. Pasti ada hal-hal yang kita nggak lihat yang dia lihat gitu. Meskipun mungkin kadang cara dia ngingetin langsung nyablak atau langsung ngomel gitu. Tapi kan dia sayang kamu, intinya gitu. Jadi mungkin psikologi itu pertama-tama dulu dibenerin, apalagi yang sudah berpasangan ya punya keterbukaan dan rasa kompak ya antara suami istri, terutama soal keuangan tuh penting banget buat aku. Terus kedua mungkin psikologinya tuh rasa cukup ya. Rasa cukup tuh mahal, menurutku rasa cukup tuh mahal karena rasa ingin lebih itu kan kita terpapar secara bertubi-tubi, gratis di sosial media. Semua konten pasti mengedukasi kita untuk ini saatnya ganti handphone, ini saatnya ganti mobil, saatnya apa saatnya.
Nah, rasa cukup nih harus dikembangkan secara sadar. Jadi kalau aku di rumah sering bertanya ke pasangan, apakah kamu sudah happy? Apakah kita dengan kondisi sekarang sudah bahagia atau ada hal-hal lain yang kita ingin capai? Dan seringkali jawabannya sudah cukup gitu. Tadi aku kan bilang aku nggak terlalu BM gitu sama pasangan. Mungkin ada faktor itu juga. Tapi kita tuh ngerasa kayak kita nggak kepengen lebih mewah lagi dari hidup sekarang gitu. Kita ngerasa kayak apa yang Tuhan udah kasih sekarang tuh udah lebih-lebih dari yang aku dan istri bayangkan pada saat menikah gitu. Kita udah ada rumah sudah lunas, mobil sudah lunas, anak sehat puji Tuhan gitu. Jadi udah cari apa lagi gitu. Dan akhirnya kan yang lebih-lebih yang dicari-cari itu kan sebenarnya tidak esensial pada menambah kebahagiaan dalam keseharian kita gitu. Jadi cuma ini kan butuh ngobrol sama pasangan, butuh diskusi, butuh kejujuran gitu ya. Bahwa kamu kenapa sih pengen tas itu? Kenapa? Karena ada artis yang pakai ya gitu. Kamu kenapa pengen ikut High Rocks ya? Kesebut High Rocks ya. Karena semua ngomongin ya di gym gitu. Ngomongin tuh lagi hype banget gitu. Ayo ikut High Rocks gitu. Ya, saya nggak ikut, padahal nggak ikut High Rocks karena memang udah merasa cukup dengan nge-gym gitu. Dan ya udah rasa cukup ini yang akhirnya bikin kita merdeka dari roda hamster itu kan. Kalau roda hamster kan kita ngejar terus hedonic treadmill, istilah kerennya hedonic treadmill. Jadi mengejar terus keinginan yang tidak pernah habis. Nanti keinginannya sudah jadi kebiasaan, datang lagi keinginan baru, kita kejar lagi. Nah, bagaimana kalau kita turun dari roda hamster itu, kita mempraktekkan, ini kan kalau orang meditasi bilang mindfulness ya. Orang bilang berada pada apa adanya kita. Nah, sebenarnya mindfulness ini di keuangan juga penting gitu. Ketika kita duduk di rumah, ya lihat sekeliling, udah apa yang kita bisa syukuri, cukup kita udah sampai mana. Itu akan membuat kita lebih mudah hidup sih menurutku gitu. Iya. Karena ya gitu kan kalau ngomongin finance kadang orang berpikir ngomongnya angka doang ya. Padahal sebenarnya lebih dari itu gitu. Ada sisi psikologis kita juga yang bermain di situ kan. Betul. Aku suka pas lagi Kak Asem bilang tadi istri Kak Asem tuh kayak udah, mungkin dia juga udah selesai dengan diri dia sendiri gitu kan. Nah, apakah juga ada proses itu di Kak Asem tentang keuangan ini gitu sampai akhirnya bisa ngerasa cukup, dan itu pas kapan pasti. gitu? Itu kayaknya nggak pernah berakhir deh. Jadi aku bilang tadi hedonic treadmill ya, karena setiap dekade hidup itu pasti ada FOMO-nya, ada FOMO yang berbeda-beda. Mungkin teman-teman usia 20-an sekarang FOMO-nya teman-teman di kantor pakai tas apa, tumbler apa, handphonenya casingnya apa, handphonenya apa gitu kan. Nah, kalau usia 30-an FOMO-nya nanti itu di parkiran sekolah, ibu-ibu pada pakai mobil apa, terus habis bahkan sebelum masuk sekolah, ini sekolah ini di mana, gue harus keluarin duit berapa tiap bulan buat bayar sekolah. Nanti habis sekolah anak mau kuliah, pada ke Amerika, pada ke Cina, pada kemana, atau dalam negeri. Jadi rasa FOMO tuh terus ada sih, dan buat aku agak susah untuk bilang kayak what's the exact moment, karena masih berproses, sampai sekarang pun masih berproses. Tadi pagi pun masih kita obrolin kayak ini sekolah Hana udah yang terbaik belum ya, udah maksimal belum value of money yang kita keluarin dengan apa yang kita dapat gitu. Terus istriku ingetin jangan terlalu dipikirin, yang penting anaknya happy dan sekolahnya ngajarin yang benar, kita lihat perkembangannya bla bla. Jadi intinya tuh sebenarnya ini buat yang udah menikah ya, komunikasinya harus sehat. Karena dengan komunikasi yang sehat, prosesnya tuh jadi kamu ada orang yang, kan orang suka ledek suami takut istri ya. Sebenarnya bukan takut istri, tapi secara sadar kamu tuh punya pertanggungjawaban kepada seseorang gitu. Pertanggungjawaban juga kita bukan bayangin kayak di kantor, wah kamu habis pakai duit kantor, pertanggungjawabkan budget yang sudah kamu cairkan gitu. Sebenarnya bukan kayak gitu. Bahasa Indonesia tuh berat gitu, tapi kalau bahasa Inggris tuh aku suka stewardship. Jadi kita pengelola rumah tangga bersama-sama. Aku bertanggung jawab pada istriku bertanggung jawab pada aku, dan kita terbuka untuk apapun yang terjadi kita kelola bareng-bareng gitu. Itu yang
aku sarankan kepada teman-teman supaya, dan doa juga, karena nggak gampang ya untuk membangun komunikasi yang open, tapi I think that's much more important than budget and everything. Itu tool yang pasti kita perlu. Budgeting harus, ya kan, hitung kekayaan bersih harus bisa belajar, hitung angka FIRE juga harus bisa, tapi itu sudah kehitung. Nah, yang akan jadi kendaraan yang kamu naikin menuju ke sana kan pernikahan masing-masing. Nah, itu pastikan kendaraannya sehat gitu, komunikasinya enak. Dan benang merahnya antara yang emang udah nikah atau masih individu single, kayaknya paling penting mempunyai mindfulness itu ya, berkesadaran dalam tadi kan. Menggunakan uang itu gitu kan. Iya. Betul. Nah terus ada, berarti nggak ada nih konsep, kan di medsos ada tuh konsep yang uang istri, uang suami, uang istri gitu. Kalau di pernikahan Kak Sam dan Kak kamu gimana tuh? Kalau istriku suka bilang, kalau ditanya ini nanti boleh dicek, dia bilang uang suami, uang istri itu uang bersama, uang sama-sama kita kelola. Karena kalau udah jadi satu kan pembukuannya, kalau kita mau pisah kan berarti ada uang yang disimpan untuk kebutuhan lain, misalkan untuk hobi si suami, untuk hobi istri atau tas istri gitu. Nah, daripada disimpan, kita akui saja ya, memang kita manusia yang masih daging kan, bukan malaikat yang sudah tidak punya keinginan gitu. Wajar punya keinginan untuk menyenangkan diri sendiri, itu wajar. Dan aku sering bilang semua pembukuan dan semua pengeluaran itu adalah, tidak ada pengeluaran jahat, pengeluaran yang baik. Semua hanya pengeluaran. Angka yang keluar dari buku rumah tangga kalian. Nah, yang salah adalah pengeluaran yang tidak dicatat. Karena kalau tidak dicatat kan akhirnya gelap itu kemana gitu kan. Nah, kalau ada hobi, kalau ada keinginan-keinginan yang ya sekarang kan salah kan, semua hobi harus jadi cuan, harus jadi keuntung. Hobi can just be hobi. Ya udah, kalau punya hobi mau motor-motoran atau mau main mobil atau apa, ya pastikan sesuai budget, punya budgetnya, dan udah kasih tahu aja ke pasangan ini budgetnya setahun segini gitu. Jadi kalau kami sistemnya, aku dan istri sama-sama punya angka, kita bilang nih have fun money. Untuk Samuel sekian, Claudia sekian. Jadi kalau dia mau beli dress, dia mau beli tas, dia mau beli barang yang agak mahal, sifatnya tuh FYI, bukan minta izin. Oh FYI ya, aku suka dress ini. Paling lebih kayak, menurut kamu aku pantas nggak pakai dress ini, manis nggak di aku gitu. Paling kayak gitu percakapannya, tapi dia udah biasanya tahu gitu. Oh ini 1, 2, ini style aku. Terus aku akan kasih advice, nah dia akan transaksi. Dan transaksinya bukan minta izin, tapi ya dia bisa lihat sendiri budget dia untuk have fun money masih ada nggak tahun itu. Kalau masih ada ya udah pakai aja. Kalau nggak ada ya jangan, tunggu tahun depan gitu. Jadi kayak corporate. Kan orang kantoran paham kan, kita mau produksi YouTube, podcast, budgetnya berapa, minta ke finance. Selama budgetnya ada ya abisin gitu. Jadi sama, aku membuat sistem yang sama dalam rumah tangga supaya uang suami, uang istri itu nggak jadi satu cara aku memanipulasi istri atau istri caranya memanipulasi aku. Aku kan pegang uang, kamu jangan macam-macam gitu. Ya enggak gitu, intinya lu sama-sama orang dewasa di dalam sebuah pernikahan yang dewasa, kelolalah keuangan secara dewasa, termasuk pencatatannya. Jadi dia udah belanja, ya udah masukin jadi kami punya sheet ya, Google Sheet yang kami share sama-sama. Nanti dia punya akses, saya punya akses. Saya habis beli nah ini agak nggak fairnya nih ibu-ibu nih. Pengeluaran servis mobil, padahal mobil kan dia juga pakai ya, antar anak katanya masuk ke have fun-nya bapak-bapak. Ya udah masukin aja nggak apa-apa. Nah, saya catat nih, saya habis ganti oli, oke sekian ratus ribu masukin, nanti berkurang, balance-nya berkurang sampai akhir tahun. Ya kalau habis ya habis, kalau masih ada sisa ya kita nggak di carry forward tuh, nggak di carry forward. Ya udah anggap aja hilang. Nah tahun depan mulai budget baru lagi. Jadi sistem ini buat aku lebih works. Ya tapi aku nggak tahu ya teman-teman yang nonton, mungkin ada yang pasangannya belum bisa terbuka atau ada yang suaminya ternyata lebih pintar ngelola keuangan. Intinya sih apa yang works di kalian masing-masing sih. Tapi kalau di kami seperti ini. Ya. Berarti konsep kaya nih buat Kak Sam tuh apa sih? Konsep kaya itu bisa merasa cukup dengan
dan selesai dengan diri sendiri. Tadi kata-kata kamu bagus. Jadi kayak ya udah, aku merasa ini artinya hidup buat aku tuh seperti ini. Aku nggak peduli dengan definisi orang lain, aku nggak peduli dengan apa yang konsumerisme coba tawarkan. Ya mungkin sekali-sekali lihat boleh lah gitu ya. Tapi deep down aku udah paham kira-kira cukupku tuh di mana gitu. Jadi kaya itu buat aku cukup, karena setelah kita FIRE kita sadar hidup itu nggak cuman untuk uang. Nah ini kan klise ya, kalian sering dengar mungkin hidup janganlah hanya untuk uang gitu. Itu benar, karena ketika uang udah selesai, aku termasuk blessed dan fortunate untuk bisa bilang ini ya. Tapi akhirnya ketika masalah uang udah selesai, kita jadi bisa mikir, oh ternyata waktuku tuh sangat berharga dan terbatas, dan aku bisa aku bisa alokasikan waktu ini untuk hal-hal lain gitu, di luar mencari uang, menemenin anak, fokus main sama anak, ngerjain hobi aku, ya hobi yang tadi ya, yang tidak harus menghasilkan uang tadi, ya sekarang kan apa-apa dimonetize kan, ya just be human being gitu. Kalau lihat teman-teman di komunitas FIRE ada yang mereka akhirnya setelah resign, dia tadinya software engineer, ini aku cerita Mr. Money Mustache, he's an American, dia tadinya software engineer, dia resign, sekarang dia jadi tukang kayu. Jadi benar-benar, oh ternyata saya suka ya mengerjakan ini kotor-kotor, main kayu dengan tangan saya bikinin rumah buat orang. Di US kan rumahnya masih banyak yang kerangka kayu gitu, dia jadi kontraktor, bikin rumah, dia kerjain sendiri pakai tangan dia. Jadi banyak yang akhirnya menemukan profesi lain justru ketika uang tuh udah selesai, dia jadi bisa fokus ke, ya kalau kita mungkin bilang gampangnya passion ya, hal-hal yang dia suka gitu, hal-hal yang dia sukai gitu. Buat aku itu, jadi kaya itu being able to truly control your time, mengendalikan waktumu untuk melakukan apa yang kamu mau. Tapi nge-set up angka juga gak sih? Karena kan kalau buat sebagian orang mungkin kaya itu adalah nominal kan. Nominal dia, oh ini gue ngerasa cukupnya segini nih gitu. Oke. Ada nge-set up juga gak sih Kak? Jadi waktu ada jawaban pendeknya ada, dan angka itu angka yang kita set di tahun 2020 pada saat mau ngejar FIRE. Angkanya aku gak bisa share, cuman angka itu berdasarkan ya tadi yang kan sebagian aku share di YouTube aku, groceries-nya 2,5 juta sebulan dan segala macam. Nah, jadi kaya versi kami adalah ya ketika angka tersebut bisa kami penuhi dari FIRE number yang sudah terkumpul itu. Nah sekarang kan sudah berapa tahun tuh, sejak 2020 udah 6 tahun, angka FIRE-nya udah tercapai, tabungan kami sudah bertambah melebihi si angka FIRE, which is kalau kami mau hidup lebih lavish, lebih mewah, sebenarnya bisa, tapi entah kenapa, karena udah terbiasa, karena udah setelannya nggak banyak mau dan lain sebagainya lah, nggak tahu kenapa, ya udah angka itu nggak berubah, nggak bergeser. Jadi kami malah sekarang punya surplus gitu. Kami punya surplus di atas FIRE number yang kami punya, tapi kami nggak upgrade. Sengaja nggak upgrade karena merasa ya udahlah, udah happy dengan hidup yang sekarang gitu. Okay. Dan ini sama sekali aku nggak merasa kurang sama sekali. Karena pasti komen-komen akan bilang kasihan ya, apakah dia berkekurangan atau ada keinginan-keinginan yang terpendam yang nggak tercapai. Aku jujur sama sekali nggak merasa kurang, nggak merasa ada apa-apa yang aku inginkan di luar ini gitu. Justru aku merasa bersyukur karena udah dengan sistem yang aku set, jadi aku bisa secara gampang tuh, kayak misalkan ini langsung contoh deh, misalkan kartu kredit gitu ya, kartu kredit. Pada tanya biasanya kamu punya kartu kredit nggak? Punya, tapi kartu kredit saya itu kartu kredit yang saya dapat dari zaman fresh grade dulu, yang warnanya silver, gambarnya ada superhero-nya. Nah itu saya nggak upgrade limitnya sampai sekarang. Kartu kredit yang limitnya besar-besar itu atas nama istri saya, karena istri saya lebih pinter kelola keuangan, dia lebih inget tanggal-tanggal harus bayarnya kapan, kan tanggalnya beda semua tuh, kartu 5 tanggalnya beda semua. Nah itu dia yang kelola, supaya apa? Supaya saya tidak ada
apa ya, oh lagi di mall ada apa nih sepatu lucu atau apa, tiba-tiba bisa main gesek gitu. Supaya itu tidak terjadi. Jadi saya secara sengaja justru membatasi outlet-outlet untuk berbelanja, dan dengan melakukan itu saya memerdekakan diri saya sendiri gitu. Ada kata-kata yang bagus saya pernah dengar, freedom is a paradox. Jadi dengan obsesi kita ingin bebas justru membuat kita tuh kebablasan gitu istilahnya. Tapi dengan kita memagari diri kita dengan budget, memagari diri kita dengan sistem, justru akhirnya kita bisa bebas di dalam pagar yang udah kita bikin itu. Gitu. Nah itu yang saya hidupin. Buat saya merasa aman dengan si pagar-pagar dan si sistem yang udah saya buat ini ya. Tadi kartu kredit sama istri, terus pengeluaran juga dikelola secara transparan. Saya percaya ini sebenarnya ya udah lebih buat ngejaga saya dan bikin saya lebih bebas sebenarnya. Oh justru tidak merasa terkungkung ya dengan justru enggak. Batas-batas tadi yang dibuat. Kayak misalnya pernah gak sih Kak ngerasa punya keinginan pengen liburan gitu ke suatu negara, tapi ternyata budgetnya gak cukup lah untuk ke negara itu. Nah itu lebih milih mengorbankan ya udah nggak usah liburan ke negara itu, atau budgetnya kita kejar untuk bisa mencukupi ke negara itu? Biasanya kami akan bagi. Jadi kalau budget untuk liburan tuh angkanya angka tahunan. Terus kita akan bagi. Oh ini libur berapa kali nih anak sekolah, ada libur Natal, ada libur Idul Fitri, ada libur kenaikan kelas. Oke, ada 3 liburan. Yang mau liburan mahal yang mana gitu. Kita biasa lihat yang atau yang mau keluar negeri gitu. Yang mau keluar negeri yang mana? Oh, yang libur kayaknya tahun ini libur lebaran nih yang hari liburnya paling banyak. Jadi kita alokasikan ke situ sekian. Nanti untuk sisa-sisa liburannya ya udah kita menyesuaikan dari angka yang tersisa. Jadi semua balik lagi ke budget. Dan udah ya itu karena udah terbiasa dan akunya udah kayak apa ya, nggak ada desires yang gimana tuh enggak ya? Enggak. Kadang kan orang rasanya pengen beli barang itu aku harus mendapatkannya gitu. Bener. Aku juga nggak ngerti. Desire tuh paling ya kaset PS kalau ada game baru gitu. Aku gamer, aku suka main game. Paling itu, tapi itu pun tercover di dalam have fun money ya, aku udah set gitu. Jadi nggak tahu kenapa ya, mungkin karena memang udah terlalu lama melatih diri untuk cukup, untuk ngerem gitu. Jadi sudah terbiasa. Aku jadi ingat ada satu buku Paradox of Choice tulisannya Barry Schwartz. Bukunya juga buku lama, aku baca pada saat kuliah dulu. Dia bilang manusia modern itu justru dibuat semakin sengsara dengan abundance of choice. Zaman dulu celana jeans cuma ada satu macam, tapi sekarang ada tapered on ankle, skinny fit, baggy fit segala macam. Itu justru membuat kita semakin anxious. Karena saya bingung nih, saya harus pilih yang mana. Nanti saya pilih baggy fit, cuman tahan 3 tahun, modelnya berubah jadi slim fit. Dia pakai contoh celana jeans. Jadi buat saya justru dengan meminimalisir pilihan secara sengaja itu membuat kita tuh lebih gampang. Lihat anak kecil, saya kan punya anak umur 7 tahun. Kalau kan kita mau latih dia autonomi gitu ya, mau bisa berpikir sendiri, bisa memilih sendiri. Nah, justru kita nggak boleh kasih dia pilihan terlalu banyak. Atau kita nggak boleh buka pertanyaan dengan kamu mau sarapan apa? Nah dia bilang pancake, nanti nggak ada pancake di rumah, udah ikut mama aja. Ya udah ngapain mama nanya gitu kan kalau gitu. Cara yang benar katanya berikan dia 2 atau 3 opsi. Oke, pagi ini di kulkas ada siomay, ada bakpao, sama ada goreng telur. Kamu mau yang mana? Nah ketika dia pilihlah itu, berikan dia pilihan. Nanti dia senang, dia merasa oh saya udah gede ya, saya bisa milih sendiri gitu. Nah sama dengan uang juga aku lihatnya begitu. Kalau kita justru kebablasan, terus terlalu banyak keinginan, tidak pernah berkaca apa yang cukup buat saya, akhirnya jadi manusia paling tersesat di dunia. Jadi kayak ya udah besok tren apa saya ikut gitu. Saya jadi seorang hedonis yang hidup untuk keinginan. Satu lagi soal hormon yang kita dapat pada saat kita membeli sesuatu, itu kalau nggak salah endorfin ya, itu kita bisa dapatkan dengan hal-hal lain yang tidak
tidak berkaitan dengan berbelanja sebenarnya. Kita bisa dapatkan dengan berolahraga, kita bisa dapatkan dengan nongkrong sama temen, kita bisa dapatkan dengan bersedekah. Cuman kita manusia modern itu dilatih untuk ya udah kalau kamu butuh endorfin suntuk di kerjaan, kamu buka toko oren, kamu browsing gitu. Jadi kita secara kalau kita tidak bangun dan memaksa diri untuk ya enggak saya nggak mau dikit-dikit belanja, saya maunya olahraga gitu. Semalas apapun saya hari ini saya mau olahraga. Kenapa? Karena saya dapat endorfin, saya dapat rasa bahagia dan rasa puas terhadap diri saya sendiri. Nah kalau kita balik lagi ke parenting, anak kecil yang apa-apa diturutin keinginannya kan pasti pernah lihat dong, wah kalau nggak dikasih tantrum marah itu sebenarnya bukan anaknya bandel, tapi dia nggak tahu cara dia memproses penolakan. Ketika dia ditolak gimana, ketika saya nggak bisa dapatkan hormon kesenangan itu dalam tubuh saya harus gimana, oh ternyata harus diajarin anak-anak untuk bisa bosan, untuk dikasihnya jangan layar screen time tapi kasih dia buku yang agak panjang suruh dia baca sendiri. Jadi dengan kita melatih anak kita seperti itu harusnya kita bisa lihat oh diri kita dewasa juga harusnya kita bisa kondisikan seperti itu. Jadi jangan semua yang keluar mau terus kita serap begitu saja gitu. Itu sih. Dan kehidupan setelah FIRE tuh gimana sih Kak? Kehidupan setelah FIRE itu simple dan masih bangun pagi, masih ada alarm gitu ya. Jangan dibayangkan, wah aku bangun siang atau aku bangun cuci muka pakai es batu gitu kayak di akun-akun itu. Tetap ada rutinitas, tetap ada kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan. Cuman sekarang mungkin lebih lagi musimnya fokus ke anak, lagi musimnya untuk membersamai dia. Jadi kita rutinitasnya ya berpusat pada ngantar anak pulang pergi sekolah. Nah in between aku kerja, meeting gitu. Atau kayak hari ini istri yang jemput anak sekolah, aku syuting podcast di sini. Yang membedakan adalah mungkin kita benar-benar fully in control of time. Gitu. Si waktu ini kan sebenarnya satu-satunya resources yang paling berharga di dunia ini buat kita manusia. Karena kita nggak bisa beli lagi waktu, kita nggak bisa mau minta waktu di toko kan nggak ada gitu. Jadi bisa lebih sadar untuk ya udah saya hari ini punya 24 jam saya mau alokasikan buat apa, itu terserah saya gitu. Itu jadi pedang bermata dua. Maksudnya in one way it's good that you have full freedom, tapi juga di sisi lain kayak kalau menyia-nyiakan waktu sayang nih kita harus isi dengan sesuatu yang bermakna gitu. Kayak gitulah. Dan gak ada target atau ambisi ingin melipat gandakan lagi gitu? Palingan ini sih, karena kan kita berkaca ke si FIRE movement ini, mereka bilang kan at least 7% per tahun portfolio growth-nya. Dari 7% per tahun ambil 4%, makanya ada 4% rule tuh 4%-nya di situ. Dari 100% portfoliomu tumbuhkanlah 7% per tahun, ambillah 4% untuk hidup. Nah itu kan matematikanya, jadi aku pikir targetnya ya selama masih bisa growing di area 7% itu ya udah I'll be happy gitu. Dan aku juga bukan tipe yang oke, kita trading yuk atau kita short beli apa gitu supaya bisa cuan cepat dalam waktu sesingkat-singkatnya gitu. Aku nggak yang ke situ. Jadi masih malah sekarang kayak ya udah di konten ini dijadikan bisnis, nulis buku dan segala macam itu jadi kegiatan aku di real sector yang hopefully bring in income. Itu sih. Dan berarti boleh share gak sih portfolionya tuh instrumennya lagi pakai apa aja gitu? Oke. Ini kira-kira sih 50% itu di deposito sama reksadana RDPU ya, di RDPU. Terus mungkin sekitar 30%, 40% tuh di sahamnya saham dalam negeri dan luar negeri. Tapi kita kebanyakan beli di index fund, jadi yang tidak beli saham satuan. Terus sisanya obligasi pemerintah gitu. Jadi nggak punya yang sophisticated gimana sih. Emang bukan yang investasi yang agresif bukan. Gitu udah enggak gitu ya? Udah enggak, bukan. Oke. Dan tapi kan selain investasi
kan yang perlu ditekankan juga kalau mau mengejar FIRE adalah income-nya dulu kan, karena Betul. tadi poin pertamanya Betul, dari income. betul, Income betul. itu berarti dari apa nih, pekerjaan kita, Ya. side hustle lah gitu-gitu. Ya. Nah di situasi kayak gini kan sebenarnya lebih banyak pekerja non formal ya saat ini daripada formal. Iya. Itu ada challenge sendiri gak sih ketika kita mengumpulkan income dari pekerjaan non formal ini? Pastinya ada, dan ini hal yang aku juga, kan aku tadinya kerjanya HRD ya, HRD di macam-macam perusahaan multinasional. Ini yang aku sadly dengan hati yang sedih aku mengobserve ini terjadi gitu di job market, di mana pelan-pelan perusahaan-perusahaan besar tidak lagi terlalu banyak open opportunity untuk entry level job. Jadi banyak teman-teman yang entry level itu ya mereka dapatnya kerjaan internship, mereka dapatnya kerjaan project gitu, dan mungkin nanti kalau udah lebih senior mereka bisa masuk corporate gitu atau bikin usaha sendiri. Jadi diarahkan kayak ya udah ngurus sendiri masing-masing gitu. Yang aku lihat trennya gitu. Kalau zaman 2011 itu kan kita masih banyak lihat ada manajemen trainee, ada manajemen development program, artinya ya udah kalian yang bagus-bagus ini saya ijon, saya take care 5 tahun ya, saya ikat kamu di kantor gitu. Nah model itu udah kita nggak banyak lihat. That's quite sad sebenarnya. Cuman kayaknya ya that's life. Kayaknya trennya memang mengarah ke situ dengan berkembangnya teknologi, internet dan lain-lain. Jadi sepertinya ya itu realita yang memang harus kita adaptasi. Buat teman-teman yang mungkin baru mulai karir di masa sekarang, sebenarnya prinsipnya sama aja, tidak berubah dari zaman dulu dan sekarang. Pertama harus maksimalin income tadi, maksimalin income dengan kreativitas yang teman-teman punya. Dulu waktu saya baru mulai bikin channel YouTube itu benar-benar kayak orang lagi apa ya, mungkin kesurupan gitu ya. Jadi kayak on fire banget gitu, pagi sampai siang ngantor, pulang kantor saya ngeladenin netizen curhat di IG story, jawabin curhat gitu. Personal banget ya. Curhat HRD soalnya kayak kok ini kantor tadi siang ngomong gini, ini salah nggak ya menurut undang-undang gimana aturan itu, terus aku balesin, aku post gitu. Itu kan maksudnya tiap kali posting aku harus layout dulu, jadi take time lah, bisa 1-2 jam sendiri, terus habis itu malam nulis buku lagi gitu. Jadi benar-benar semua dilakuin dengan maksimal. Itu untuk penghasilan income-nya ya, sebagai ilustrasi aja. Tapi at the same time juga harus budgeting, harus karena ini nih terutama teman-teman yang freelance kan berarti nggak ada job security. Anytime kan bisa hilang gitu ya, kliennya bisa tiba-tiba sepi dan segala macam. Jadi sebisa mungkin punya dana darurat, sebisa mungkin punya simpenan uang at least 6-12 kali kebutuhan bulanan. Jadi kenapa 6-12 kali? 6-12 kali itu sebenarnya memberikan kalian buffer supaya bisa bernafas ketika benar-benar kerjaannya stop gitu. Jadi kalian bisa bernafas, oh saya ada tabungan untuk hidup 6 bulan ke depan, saya bisa pelan-pelan cari kerja lagi. Itu sih yang mungkin saya sarankan. Jadi tetap kalau ini satu lagi, sebagai freelance kan kadang penghasilan nggak tetap, kadang banyak banget penghasilan kayak uang kaget gitu. Nah ingat bahwa meskipun kita penghasilannya banyak, tapi kan tetap makan 3 kali sehari, makannya tetap nasi putih gitu kan. Jadi tetap sadar gitu bahwa oh ini uang yang banyak ini mungkin kita harus simpen nih untuk hari-hari yang musim keringnya nanti gitu. Jadi pastiin teman-teman juga punya manajemen keuangan seperti itu. Berarti tetap ya buat yang mau mengejar FIRE, penuhi dulu kebutuhan dasarnya itu dulu pasti. Terus dana daruratnya juga gitu. Nah ngomongin emang situasi sekarang itu kan, kalau ngomongin pekerjaan tuh layoff tuh lagi di mana-mana. Cari kerja tuh gak segampang itu kan sekarang ini. Saingan kita tuh kadang bukan cuman yang fresh graduate, tapi ternyata yang orang-orang yang udah senior yang mungkin kemarin kena layoff. Kita juga harus bersaing sama mereka. Belum lagi AI, ya kan? Skill apa berarti? Skill set apa sih yang sekarang tuh lagi dibutuhin banget gitu loh? Yang mungkin bisa menjadi modal juga gitu untuk di tengah persaingan dan sulitnya situasi saat ini. Ini pertanyaan $1 juta ya? Aku juga pengen tahu jawabannya sebenarnya. Oh gitu.
Tapi mungkin yang aku lihat Padahal ya. HR juga kan. Yang aku lihat sebagai HR mungkin gini. Namanya teknologi itu kan tetap mereka berdasarkan data ya. Semua AI sepintar apapun mereka itu cuman baca data. Nah model-model yang dibikin sama programmer kan, oh yang ini baca datanya lebih cepat, oh yang ini khusus untuk membaca data gambar, misalkan dia AI yang bisa menggambar muka kita misalkan. Ya, tapi kan dia sendiri tidak ada kreativitas, dia tidak tahu kenapa gambar itu dibuat gitu kan. Jadi dengan melihat tools AI yang sedemikian banyak ini, aku ngelihatnya ya kita harus bisa tetap punya critical thinking dan jadi problem solver. Jadi dengan tools yang sekian banyak, kebutuhan di kantor atau di kerjaan apa, nah kita bisa tawarkan tools yang mana. Itu kadang-kadang terus juga kemauan untuk connect with the older generation. Mungkin itu yang kadang aku lihat, aku juga dulu waktu baru mulai karir kadang kurang sabar sama yang lebih senior gitu. Padahal aku lupa mereka punya wisdomnya, mereka punya know-how-nya, how to navigate the workplace, gimana kamu harus ngomong sama siapa supaya lebih cepat dapat approval proposal kamu misalkan, itu juga perlu. Dan support mereka lah, support user-user kamu dengan teknologi yang kamu punya dan jadi problem solver. So I think if it comes to skill ya critical thinking sama problem solving skill ya. Problem solver itu ya yang emang harus bisa menjadi modal di tengah situasi yang lagi yang nggak mudah-mudah banget. Betul. Gitu. Cari peluang untuk yang aku bisa kerjakan buat orang yang kira-kira bisa datengin income, menghasilkan uang gitu. Dan kadang-kadang kita juga jangan lupa secanggih-canggihnya AI nggak akan bisa misalkan belum bisa sekarang ya masak gitu, masak buat kamu, masak yang enak gitu, atau benerin AC di rumah atau nyuci AC di rumah. Nggak suruh kalian jadi tukang AC sih, cuman maksudnya banyak pekerjaan-pekerjaan tuh yang menurut aku sampai kapanpun industri ini nggak bakal terganggu sama artificial intelligence menurut aku. Jadi bisa juga explore di tempat kalian masing-masing, di industri kalian, kira-kira skill apa yang bisa membuat aku nih kepake terus gitu. Meskipun AI udah secanggih apapun, tapi karena aku nih tidak tergantikan, nah apa tuh kalian cari gitu. Maka aku akan aman terus di situ. Nah, buat yang emang lagi mungkin boro-boro mau ngejar fire ya, nah, yang penting mereka lagi harus bertahan hidup aja dulu gitu, karena mungkin lagi in between juga, lagi sambil cari kerja. Apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang lagi dalam masa pencarian kerja ini, yang mungkin itu juga bisa jadi modal mereka ketika lagi ngelamar kerja nih di satu wawancara sama HR gitu. Apa sih yang bisa membuat HR ini kayak ngerasa Jadi kalau menurut aku yang penting kita open jujur. Kalau memang di periode ini masih belum dapat kerja atau apa, ya hati-hati. Banyak juga yang kayak malsuin gaji, malsuin CV, bikin slip gaji palsu, itu hati-hati karena kita nggak tahu ya, hari ini tembus, besok udah 2-3 tahun kerja, taunya ketahuan, jadi harus resign dan segala macam. Jadi yang pertama yang jelas jangan melakukan hal-hal yang melanggar hukum, jangan melakukan hal-hal yang kamu akan sesali di kemudian hari. Open aja, jujur dengan kondisi kamu. HR juga tahu gitulah apa yang sedang terjadi di lingkungan, di industri. Terus yang kedua, kalau bisa kerja freelance atau kerja volunteer gitu. Yang penting skill setnya kepake. Jadi kamu video editor tadinya tapi kena layoff, sekarang kamu jadi video editor tapi untuk UMKM dengan rate card yang jauh lebih rendah misalkan. Tapi skill kamu tetap kepake, kamu tetap terasah, kamu tetap tahu tools editing yang terbaru. Jadi ada daya juang di kamu, itu akan dinilai positif ya menurut aku sebagai HR. Oh, kamu nggak mati kutu nih ketika kamu in between ada sesuatu yang kamu kerjain. Oke, itu penting ya, setidaknya punya portofolio yang lagi dikerjain lah ya, lagi dalam masa pencarian kerja. Terus bagi yang pengen minta naik gaji, wah itu memungkinkan nggak sih Kak? Oke, naik gaji buat aku yang penting ini ya,
skill set yang kamu punya harganya berapa di market gitu. Kamu harus tahu dulu kamu market price-nya berapa, market value-nya berapa. Untuk jenis pekerjaan kamu ini kamu udah termasuk mahal, murah atau tengah-tengah gitu. Nah, cara taunya ya dari ngobrol, dari bergaul sama teman-teman di industri. Kalau dulu aku di perbankan ada namanya headhunter, jadi recruiter tapi dari luar perusahaan. Mereka biasa punya datanya. Kalau orang finance manager udah kerja 5 tahun gajinya biasa berapa sih gitu. Nah, biasa mereka akan kasih tahu over coffee gitu ya. Kamu ya traktir minum kopi gitu ya, cari tahu info seperti itu. Nah, kalau udah tahu ya balik lagi ke kondisi kantor, karena kita nggak bisa bilang, oh aku ini nih udah 5 tahun tapi nggak naik gaji, kasihan sekali aku gitu. Tapi kita lihat portfolionya, oh ternyata 5 tahun ini dia tidak mengupgrade skill, dalam 5 tahun ini pekerjaan yang dikerjakan itu saja sama-sama terus gitu. Buat perusahaan sudah fair karena kamu tidak ada value add lain. Kamu sudah dibayar sesuai dengan pekerjaan kamu, ya udah segitulah value kamu gitu. Artinya kan selalu kalau kita mau ada tambahan gaji berarti ada extra responsibility atau extra risk apapun ya yang kita offer buat kantor gitu. Kamu jadi leader buat departemen kamu punya tanggung jawab lebih, kamu punya authority untuk lakukan hal lebih. Jadi selalu ini sih, think of how you can grow your salary, tapi dalam hal saya ini produk, gimana cara saya bisa jadi produk yang lebih bagus. Jadi jangan cuman minta-minta naik gaji, tapi tetap berkaca seberapa values apa sih yang bisa dibawa buat company ini juga gitu ya. Nah, berarti kalau kita balik lagi ngomongin FIRE, mau situasi apapun konsep FIRE ini, maksudnya situasi ekonomi apapun ya, konsep FIRE ini masih bisa relevan gitu ya Kak ya? Buat aku konsep FIRE ini bisa diterapin dalam kondisi ekonomi manapun. Tentunya kalau bilang kecepatannya ya, kecepatan FIRE tiap-tiap orang pasti beda. Nah yang kita nggak boleh, kadang orang terlalu fokus tuh ke aku harus di umur 30, aku harus di umur 40, kalau enggak aku gagal. Nah ya, sebenarnya fokusnya tuh lebih kepada paling enggak aku udah punya life skill, aku udah punya financial knowledge untuk bisa ngatur keuanganku dengan lebih baik. Nah itu lebih penting. Soal tercapainya kapan, namanya ngumpulin uang itu matematika kok. Sebenarnya ya kamu dapat gaji berapa, ngumpulin berapa, kepake berapa, ya lama-lama kalau dihitung pasti 10 tahun, 20 tahun pasti terkumpul sebenarnya gitu. Oke. Dan kalau misalnya situasinya Kak Sam lagi riset lagi nih, misalnya semua keuangan udah nol lagi nih di situasi sekarang. Strateginya apa nih Kak? Strateginya aku mungkin aku akan cari kerjaan di bidang AI. Mungkin aku akan cari kerjaan di data center. Mungkin aku akan lihat opportunity di sektor-sektor atau negara-negara yang memang heavily invested di AI karena uangnya sepertinya di situ. Seperti aku dulu lakukan pivot dari seorang HR perbankan jadi HR di tech company. Jadi aku lihat waktu itu ini kita ngomong tahun 2014 sampai 2017 uang tuh lagi ada di tech company semua pengen bikin startup, semua pengen jadi founder. Nah aku lihat peluangnya di situ. Jadi aku bikin CV aku tuh lebih menarik untuk perusahaan-perusahaan tadi. Nah mungkin kalau harus diulang untuk sekarang ya I will see where the money is, I will follow the money. Aku akan lihat sepertinya ya kalau dia di saat dimana podcast ini direkam, sepertinya sih arahnya ke sana ya, ke AI, data center. Jadi I will find something in me yang bisa di market ke arah sana dan aku akan coba cari peluang ke sana. Dan ya sisanya menjaga lifestyle, punya rasa cukup dan lain-lain tadi ya, makanya aku bilang sama ya, sebenarnya bisa aja dilakukan di season apapun gitu. Bahkan sampai sekarang pun kayak masih lakukan. Mungkin kalau riset dari nol dengan pengetahuan yang udah aku punya sekarang ya aku akan lebih tidak FOMO lagi. Mungkin tadi kan udah nggak padel, udah nggak high rocks, pokoknya enggak semuanya gitu. Yang aneh-aneh udah enggak gitu. Paling minum bubble tea aja lah karena suka bubble tea. Less sugar tapi Less sugar ya. Jangan banyak-banyak gulanya. Oke, berarti terakhir deh Kak,
pesannya nih buat teman-teman yang mungkin lagi pengen fire cuman ragu karena masih pengen berjuang bertahan hidup juga gitu ya di situasi saat ini, kira-kira apa? Ya, fire is not don't make it burden gitu. Jangan dibuat jadi beban bahwa kamu harus umur 30, umur 40 harus achieve target. Fire is a journey of building a healthy financial situation for yourself. Jadi fire itu poinnya bukan nanti tercapai di umur sekian saya punya sekian M, tapi poinnya adalah saya mau journey ke sana pelan-pelan satu hari lewat satu hari untuk menjadi punya keuangan yang sehat, untuk punya lifestyle yang punya hubungan yang sehat dengan uang, punya budgeting yang transparan, punya komunikasi yang sehat sama pasangan soal uang gitu. Jadi hal-hal kecil itu yang sebaiknya jadi fokus hidup kita instead of only focusing on the target. Kalau udah ngomongin target, kayak di kantor kan bawaannya mumet, nanti wah tertekan atau masih jauh ya atau wah target saya udah mau tercapai nggak tercapai gitu. Jadi instead of focusing on that, focus on the journey, focus on the life skill that you can get by following the fire way gitu. Nah, dan si fire ini juga ini open source movement. Jadi aku suka dari fire ini bukan milik Samuel, bukan milik Rizka, bukan kalian harus ikut sekolah fire baru bisa itu. Semua informasinya available for free di sosial media, banyak buku-buku, banyak resources yang kalian bisa baca dan bisa ditemukan sendiri fire versi kalian. Jadi harus banyak-banyak educate yourself, banyak-banyak cari informasi terbaru tentang fire, dan that's the beauty of it gitu. Kalian bisa temukan itu di mana aja. Oke, kalau begitu, jadi semangat terus buat para pejuang cuan ya. Para pejuang cuan ini semangat edukasi diri terus-menerus sampai menemukan fire versinya masing-masing gitu ya Kak ya. Oke, terima kasih banyak Kak Asep. Sama-sama. Dan demikian Cuanomis kali ini, sampai bertemu di topik lainnya. Sampai jumpa. Thank you Kak. Thank you Rizka.